Halo guys para kartuners, ketemu lagi dengan Mimin, di channel RG Atun. Mimin jelaskan bahwa konten Mimin semuanya mengandung spoiler. Jika kalian tidak suka dengan konten spoiler silahkan pindah channel, dan jika kalian suka dengan konten spoiler, silahkan tonton sampai habis ya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya teman-teman jauhkan jarak mata kalian dengan layar handphone sekitar 40 cm, dan cari tempat untuk rebahan senyaman mungkin. Oke, jika sudah, kita intro dulu guys.有女孩子不喜欢玫瑰花的吗？你这么不开心。我发现，听你，这是发晶，这是千魂币。好，我买了。你的千魂币。你这是讹诈。Di awal part 12 ini Tang San mampir di toko peralatan, di mana di toko itu Tang San sedang tawar-menawar barang. Penjaga toko itu terus berbicara kepada Tang San, jika Tang San benar-benar ingin memiliki kristal itu, Tang San bisa membayarnya dengan 500 koin roh emas, di mana Tang San bisa membayar di awal 200 koin roh emas, untuk sisanya diangsur dengan perlahan dengan 10 koin roh emas setiap bulannya dan ditambah 10%. Di sini Tang San berfirasat bahwa pemilik toko itu mengetahui jika Tang San adalah seorang Grandmaster, padahal Tang San sendiri tidak tahu kalau orang itu mempunyai fluktuasi kekuatan jiwa. Dan tak lama Tang San pun menyetujui semua keinginan pemilik toko itu. Tak lama pemilik toko itu menanyakan sabuk yang dipakai Tang San. Tang San pun mengatakan jika sabuk itu diberikan oleh gurunya, tidak tahu kenapa pemilik toko itu malah memberikan kristal itu kepada Tang San dengan cuma-cuma alias gratis. Pemilik toko itu mengatakan bahwa kristal itu hadiah untuk Tang San pun kebingungan. Di sini Tang San berpikir bahwa pemilik toko itu akrab dengan gurunya, Xiao Wu pun langsung mengambil kristal tersebut. Sebelum pergi Tang San menaruh 200 koin roh emasnya di meja. Sin pun berpindah di kamar hotel, di mana Tang San dan Xiao Wu sedang mengamati kristal tersebut. Tak lama Tang San pun mengeluarkan palu untuk memukul kristal tersebut. Setelah Tang San memukul kristal tersebut, kristal itu berhamburan dan menjadi pecahan bulat yang mengapung. Tang San pun meminta tolong kepada Xiao Wu agar mengumpulkan semua butiran emas tersebut, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Tang San menjelaskan bahwa ini bukan kristal biasa melainkan kristal itu adalah rambut kristal. Di mana rambut kristal ini di dalamnya ada beberapa benang emas, rambut emas itu sangat mengagumkan dan sangat luar biasa, rambut kristal juga bisa disebut rambut emas. Tang San akan menggunakan kristal emas itu menjadi senjatanya, di mana rambut emas lebih kecil daripada jarum. Jika seseorang terkena senjata rambut emas ini, efek dari rambut emas ini sangatlah luar biasa, dan jika tidak ada tindakan setelah terkena rambut emas ini akibatnya orang itu akan lumpuh dan bisa juga menghilangkan nyawa orang itu. Untuk rambut emas ini Tang San memberikan nama senjata rahasia yaitu jarum jenggot naga. Xiao Wu pun mengatakan jika senjata rambut emas ini sangatlah ganas, akan tetapi Tang San menjelaskan bahwa senjata sangatlah ganas jika pemiliknya sangatlah jahat, dan pada akhirnya penggunanya yang akan memutuskan senjata itu menjadi baik dan benar ataukah ganas. Apabila senjata ini untuk menghukum orang jahat maka senjata ini sangatlah cocok. Sin pun berpindah di mana Tang San sedang menggendong Xiao Wu yang sedang kelelahan, di mana mereka sedang mencari Akademi Shrek. Tak lama Tang San dan Xiao Wu pun melihat sekumpulan orang yang sedang berbaris. Tang San dan Xiao Wu pun ikut berbaris, dikarenakan barisan tersebut adalah tempat pendaftaran masuk ke Akademi Shrek. Akan tetapi Xiao Wu sedikit mengomel, dikarenakan tempat itu tidak seperti akademi dan Xiao Wu pun beranggapan mereka telah ditipu oleh Grandmaster. Tak lama ada seorang orang tua yang mengatakan apakah Akademi Ahli Roh di sini reputasinya sangat bagus jika lulus di akademi ini para siswanya akan menjadi kekaisaran Viscount. Seseorang menjawab pertanyaan perempuan itu, bahwa sangatlah benar Akademi Ahli Roh di sini sangatlah bagus, dikarenakan itu info dari Aula Roh. Para anak-anak pun sangat tidak mau belajar di akademi tersebut, dikarenakan akademi itu terlihat suram. Para anak menginginkan belajar di Akademi Ahli Roh Menengah Soutuo.
Tak lama calon murid menyerahkan 10 koin roh emas untuk dimasukkan ke dalam kotak. Anak tersebut langsung dicek oleh guru tersebut. Akan tetapi guru tersebut mengatakan bahwa anak itu tidak cukup umurnya, dan menyuruhnya pergi. Di sini orang tua dari anak itu menjelaskan bahwa anaknya baru berulang tahun, dan baru memasuki umur 13 tahun. Jadi guys, sesuai peraturan akademi tersebut, anak yang umurnya di bawah 13 tahun sudah belum bisa mendaftar di akademi roh tersebut. Orang tua dari siswa itu pun meminta uang pendaftarannya dikembalikan, dikarenakan anaknya tidak diterima di akademi itu, akan tetapi guru tersebut mengatakan pembayaran yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Orang tua itu pun marah-marah, dan tetap koinnya dikembalikan. Guru tersebut akhirnya memanggil seseorang, di mana orang itu adalah Mubai. Jadi guys yang tidak tahu Mubai, teman-teman silahkan tonton video sebelumnya, di mana Tangsan sudah pernah bertarung dengan Mubai. Mubai pun berkata jika ingin koinnya kembali, mereka harus bertarung dengan Mubai. Di sini Mubai mengeluarkan cincin rohnya, di mana cincin rohnya berwarna ungu, yaitu cincin roh 1000 tahun. Dan akhirnya orang tua itu mengikhlaskan koin tersebut, dan tak lama orang tua itu meninggalkan barisan. Guru akademi itu menjelaskan bahwa mereka yang mendaftar di Akademi Shrek harus mengerti peraturannya, dan mereka yang tidak mengerti dan tetap datang ke akademi hanyalah membuang-buang biaya pendaftaran. Guru itu juga mengatakan, jika kalian ingin pergi sekarang masih belum terlambat untuk sebuah penyesalan. Guru akademi menjelaskan arti dari Akademi Shrek, di mana sebutan itu adalah Akademi Monster, dan di mana akademi itu hanya menerima monster bukanlah orang biasa. Untuk diterima di Akademi Shrek harus berumur di atas 13 tahun, dan memiliki kekuatan roh setidaknya di tingkat 21. Guru itu akhirnya menunjukkan cincin jiwanya, dan mengeluarkan martial soul-nya untuk menggertak para calon siswa. Pendaftar pun dilanjutkan kembali, di mana seorang wanita mendaftar dan mengulurkan tangannya untuk dicek kekuatan jiwanya. Di sini guru akademi pun sangat kaget setelah mengecek kekuatan jiwa wanita itu. Guru akademi pun bertanya apakah orang tuanya tahu jika dia mendaftar di akademi ini? Akan tetapi wanita itu berkata, pendidikan adalah untuk semua orang, terlepas dari latar belakangnya. Selama aku memenuhi persyaratan akademi, dan Anda tidak punya alasan untuk tidak menerimaku kan. Dan akhirnya guru akademi pun menerima wanita tersebut. Tibalah giliran Tangsan dan Xiaowu, di mana mereka berdua mendaftarkan dirinya untuk menjadi siswa di Akademi Shrek. Guru akademi pun mengecek kekuatan jiwa mereka, setelah mengecek umurnya mereka pun disuruh mengeluarkan martial soul-nya. Guru akademi sangat terpukau melihat martial soul Tangsan, dikarenakan martial soul rumput biru perak Tangsan sangatlah menakjubkan. Akhirnya Tangsan dan Xiaowu pun diterima di Akademi Shrek. Mubai pun mengantarkan mereka yang lolos untuk memasuki akademi. Di saat akan memasuki akademi, Mubai pun merasakan sesuatu di kumpulan orang-orang yang sedang mendaftar. Di mana perasaan Mubai sangat familiar, di mana perasaan itu tampak seperti melengkapi martial soul Mubai. Xiaowu pun meledek Mubai, dikarenakan Mubai sering bermain wanita. Akan tetapi Mubai menjelaskan bahwa perasaan ini sangatlah berbeda, dikarenakan perasaan yang bisa melengkapi martial soul sangatlah susah ditemukan. Jika martial soul miliknya bertemu dengan seseorang yang cocok dengan martial soul-nya dan bergabung, kekuatan jiwanya meningkat 2 kali lipat, dan itu disebut kemampuan roh harmonisasi. Tak lama mereka pun sampai di tengah lapangan Akademi Shrek, di mana di situ tempat tes berikutnya. Dan akhirnya Mubai pun meninggalkan mereka, dikarenakan Mubai akan melihat situasi di luar akademi. Tak beberapa lama, seseorang berteriak-teriak, di mana orang itu menjual sosis. Episode 12 pun berakhir di sini guys, di mana episode selanjutnya Tangsan tidak akan mengikuti tes 2 dan ketiga, Tangsan akan langsung mengikuti tes keempat, di mana tes keempat Tangsan akan bertarung dengan seorang guru akademi. Oke para kartuners, mau cerita selanjutnya? Alangkah baiknya para kartuners berlangganan gratis dengan cara mengklik tombol merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga like, komen, dan kasih tahu teman-teman kalian bahwa di channel RG Atun tempatnya alur cerita film kartun terupdate. Cukup sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.